Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama kami. Pemirsa, seperti jamur di musim penghujan, mikrodrama Cina tumbuh subur bahkan meraih keuntungan hingga ratusan triliun rupiah. Ya, bahkan sejumlah pejabat di tanah air suka drama Cina. Jalur Pantura tepat di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa rusunawa dirobohkan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, Pemprov DKI akan mengganti bangunan lama dengan rusun baru di lokasi. Ya, perubahan 5 blok gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perubahan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan Rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 KK dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu, sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan pagar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Ya, pagi ini Pemprov DKI Jakarta kembali merobohkan bangunan rumah susun sederhana sewa Marunda. 4 alat berat eskavator terlihat beroperasi di lokasi. Petugas dari Dinas Perumahan Pemprov DKI juga membongkar bangunan dengan alat khusus. Ya, pemirsa, informasi terkini dari pembongkaran rusun Marunda, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia. Ya, selamat pagi Anissa. Sudah berapa persen pembongkaran dilakukan hingga pagi hari ini? Ya, Togi dan juga Ayah, betul sekali proses pembongkaran masih terus dilakukan oleh petugas dari perumahan Pemprov DKI Jakarta, yang mana ini sudah mencapai 60% untuk klaster pertama, yaitu ada di belakang saya, Togi dan juga Ayah. Kalau dilihat ini ada 4 eskavator yang diturunkan langsung untuk melakukan perobohan. Ini ditargetkan akan rampung pada tanggal 4 Desember 2025, di mana masa kerja selama 50 hari dan rencananya akan dilakukan perobohan secara bertahap, mulai dari klaster pertama, kemudian klaster kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Dan kalau dilihat memang dari penampakan begitu ya, untuk klaster pertama ini memang sudah mulai dilakukan perobohan sejak tanggal 16 Oktober lalu, dan rencananya akan dibangun ulang di awal tahun 2026. Untuk target sendiri dari Pemprov DKI Jakarta nantinya akan membangun kembali ke-5 klaster yang ada di Rusunawa, Cilincing, Jakarta Utara ini, dan warga sebanyak 451 KK yang telah direlokasi ke 2 Rusunawa yang ada di Nagrek dan juga di Padatkarya akan dipindahkan kembali ke Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara jika nantinya sudah jadi. Dan memang sejumlah fasilitas yang nantinya akan ditambahkan, selain bangunan baru akan ada desain seperti taman, kemudian tempat bermain dan juga akses transportasi umum untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang tinggal di apartemen, maksud kami adalah di Rusunawa, rumah susun sewa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kalau dilihat memang selain adanya perobohan begitu
Togi dan juga Ayah, memang ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita tahu bahwa APBD DKI Jakarta ini dipangkas 15 triliun, namun Pramono Anung menyatakan bahwa program revitalisasi dari pembangunan Rusunawa ini tetap menjadi prioritas, dan warga sekitar yang tinggal di Rusunawa ini juga berharap agar pemerintah segera melakukan percepatan pembangunan agar mereka bisa kembali lagi untuk tinggal di Rusunawa di Marunda ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Togi dan juga Ayah yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 41 jenazah warga Gaza yang tidak teridentifikasi akhirnya dimakamkan massal di Dir al-Balah, Gaza Tengah. Ya, puluhan jenazah tersebut tidak bisa teridentifikasi karena kondisinya telah rusak dan tidak dikenal. Penduduk setempat di Dir al-Balah, Gaza Tengah menguburkan jasad 41 korban tidak dikenal yang tewas selama konflik antara Israel dan Hamas. Seluruh jenazah dimakamkan secara massal di perkuburan yang ditetapkan oleh Kementerian Wakaf. منذ لحظة وقف إطلاق النار وصل إلى داخل قطاع غزة 195 جثمان. تم التعرف على عدد، والآن في المرحلة الأولى تم دفن 54 جثمان لم يتم التعرف عليهم، وفي هذه المرحلة الثانية تم دفن 41 جثمان. يتم دفن الدفعة الثانية من الجثامين المجهولة الهوية التي لم يتعرف عليها أي أحد من ذويهم. هذه الجثامين تدخل عبر هيئة الصليب الأحمر إلى وزارة الصحة في مستشفى ناصر. يقوم قسم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بفحص هذه الأدلة وأخذ عينات اللازمة لها مع ترتيبات الصليب هيئة الصليب الأحمر. تبقى أيام في مستشفى ناصر وهناك تؤخذ لها صور ويطلب من الجماهير من العامة الذين لديهم من فقدوهم خلال السنوات الماضية من أجل التعرف على هذه الجثامين. لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة إلا على 36 جثمان تقريبا من 250 جثمان وصلت إلى مستشفى ناصر. Sebelumnya pada 13 Oktober, Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama pertemuan puncak internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ya, keadaan Palestina saat ini masih memprihatinkan, keterbatasan kebutuhan hidup, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Meskipun hidup anak-anak Gaza Palestina penuh ujian, namun mereka masih memiliki harapan untuk bisa hidup lebih baik. Di tengah reruntuhan Gaza Palestina, suara tawa anak-anak masih bergema. Mereka bermain perosotan dari bangunan yang hancur. Hal ini menunjukkan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Selain itu, momen anak-anak Gaza kembali belajar di sekolah menjadi pemandangan yang membahagiakan usai setahun lebih menghadapi kecambuk perang Israel-Hamas. Anak-anak Palestina antusias mengikuti pelajaran di sekolah meski kondisi sekolah mereka masih berada di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempuran serangan Israel. Sementara tembok tepi barat yang dibangun Israel di sepanjang garis hijau dan melintasi sebagian tepi barat sepanjang 700 km yang memisahkan ribuan warga Palestina dari tanah mereka. Tembok ini telah diubah oleh para seniman Palestina menjadi kanvas seni yang mengekspresikan kebebasan dan perlawanan. Meskipun hidup anak-anak Gaza Palestina penuh ujian, namun mereka masih memiliki harapan untuk bisa hidup lebih baik. Bisa tingkah pemukim Israel di Palestina semakin menjadi-jadi. Mereka dengan sengaja mengganggu warga Palestina hingga menyerang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Bernadetta Ginting. Saya Ayana
Nufus. Dan saya Togi Zangga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Sebuah video menunjukkan seorang pemukim Israel berusaha mengejar dan menabrak seorang wanita warga Palestina. Dengan menggunakan sebuah motor, pemukim Israel itu juga berupaya mengejar penduduk di wilayah Sab al-Butum. Kelakuan di luar nalar juga ditunjukkan oleh pasukan Israel. Di Gasan Darajat, terlihat pasukan Israel menyerang seorang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, pemuda tersebut juga ditangkap dan diamankan oleh pasukan Israel. Tingkah menyebalkan juga ditunjukkan oleh pemukim Israel lainnya. Mereka menyerang petani Palestina untuk berhenti memanen zaitun dari kebun mereka sendiri. Bahkan para pemukim Israel itu mengejek para petani dan kalimat yang provokatif.